اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada hari ini kita akan berangkat menuju suatu tempat, dimana tempatnya itu defender. Suatu peninggalan Rasulullah, yaitu At-Tufah. Peninggalan Rasulullah, jadi banyak peninggalan Rasulullah di situ. Pokoknya tetap tayangin channel YouTube saya, yaitu Bang Orang Channel. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Buat tetap tayangin, tetap komen yang sebaik-baiknya dan dukung channel saya. Yuk, subscribe. Oke guys, tayangin terus. Pertama swab ya, pasti biayanya kendala kesehatan itu betul-betul kesehatan kan, gak kayak kali itu ya. Kemarin mau ikut tapi mau Ini supir kita yang paling ganteng, yang mobil paling ganteng ada. Belakang ada Bang Rizky, ya ada bos nih. Kita bakal menuju ke tempat peninggalan Rasulullah. Nah, terus pantengin channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Ini saya nggak sendiri, saya berlima orang. Oke, tetap tayangin channel saya. Jangan lupa subscribe, oke? kemarin kita mau masuk tol kagak jadi Jeep. Iya, kita masuk tol nggak jadi. Sekarang ini perdana kita masuk tol. Perdana masuk tol guys. Semoga ada saldonya guys. Kita masuk tol Meruya Selatan 1. Lajur. Kita kok bisa masuk tol. Kasihin 50.000. Ya. Oke guys, kita sampai selamatan di mobil biar tambah berkah menuju tempatnya. Antara tilkah biri sabau biha antara tilkah. Oke, tol yang ini kan? Ya masuk tempat. Nah, depan. Kita nggak putar balik kan? Yang sebelah sono. Mananya apa? Oke guys, kita sudah sampai di lokasi Cinere, daerah Depok. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat lokasi kita akan tujui, yaitu artefak peninggalan Rasulullah. Jangan lupa jangan lupa di unlike. Pokoknya tayangin aja terus, oke? Tayangin terus channel gua. Semoga bermanfaat, berguna buat sahabat-sahabat atau kawan-kawan atau cangcingnya babe yang ingin tahu peninggalan Rasulullah. Tayangin channel kita, oke? Jangan lupa pokoknya di like dah, oke? Banyak amat keduanya. Jalanannya parah ya. Oke guys, sudah sampai di tempatnya. Tuh, ngapa anjir. Nyampe, aduh. Sini. Sampai. Buka sabuk pengaman dulu, aduh. Gimana nih? Coba sebelah kiri, terus tanya RR udah bisa putar balik kan di situ di gerbangnya. Apa nggak parkirin dulu Jeep, parkirin Jeep.
Gue putar balik tuh depan gerbang. Oke, kita sampai kita keluar sekarang. Cangkut. Yes. Udah, sudah banget. Sampai. Oke, kita udah sampai tempatnya. Iya. Tempatnya kita nggak tahu di sebelah mana ini. Kita masih melihat tempatnya dulu, oke? Supaya tayangin terus channel kita. Halo guys, kita udah nyampe tempat lokasi kita. Oh, jadi lokasinya itu seperti rumah. Tuh, di belakang kita. Tempatnya, oke. Tempatnya. Kita lagi istirahat dulu, lagi nungguin orangnya dulu. Kita sambil makan, oke. Lapar coy. Dulu. Saya kira tuh tempatnya itu seperti museum, ternyata ya seperti rumah. Jadi dalam itu ada peninggalan Rasulullah. Itu guys, sayang channel kita ya kan, masih lama orangnya nambah nunggu kita 1 jam lagi, oke. Pokoknya sayang terus ya, jangan skip oke. Mantap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Penyimpanan dari benda-benda peninggalan baginda Rasulullah SAW, para sahabat serta sejarah-sejarah Islam. Jadi di tempat ini ada beberapa item yang berasal dari Timur Tengah, seperti Yaman, Jordan, Suriah, Mekah, Madinah. Ada juga beberapa dari Turki. Nah, ini dikumpulkan oleh Profesor Abdul Manan Embong, orang Malaysia yang berkeliling di negara-negara Timur Tengah tadi, didukung oleh Sultan Brunei atau Sultan Hasan Bolkiah untuk mengumpulkan item-item ini. Jadi di tempat ini kurang lebih ada 40 item. Nah, ini sudah disertifikasi atau diuji ke aslinya. Nanti bisa dilihat di tempat ini juga ada replika atau tiruan, sehingga nanti bisa kita tahu, nanti ditunjukkan mana yang replikanya. Kemudian ini juga pernah dipamerkan di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Alhamdulillah masuk ke Indonesia pada tahun 2020 awal, dibuka oleh Pak Ma'ruf Amin saat itu di musim Banten Lama. Baik, kita mulai saja dengan item yang pertama. Boleh dipegang, boleh disentuh batunya. Yang didapat pintu yang pertama itu adalah batuan dinding Ka'bah yang mirip sama jenis batuan dinding Ka'bah. Ini adalah batuan meteorit yang ditemukan di sekitaran pegunungan Ka'bah. Jadi Ka'bah ketika dulu ada kerusakan akibat bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Ada juga rusak akibat peperangan antara suku-suku Arab. Potongannya yang kecilnya lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau ini batuan meteorit juga sama, tapi ini adalah batu sijil, batu yang diceritakan pada surat Al-Fil. Itu penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya dihancurkan oleh burung ababil sambil bawa batu sijil. Nah, ini batunya. Ini ada kandungan mungkin unsur-unsur asam dan lain sebagainya yang dapat merusak daging, kulit, serta tulang. Walaupun sekarang efeknya hanya tersisa sedikit saja. Nah, ini adalah wadah susu yang biasa digunakan oleh Sayyidah Fatimah Zahra, putri baginda Rasulullah. Ini wadah susu onta yang dihadiahkan dari pedagang-pedagang Cina pada zaman dulu kepada keluarga baginda Rasulullah SAW. Di beberapa bagian itu ada mengalami penambahan atau perbaikan. Itu misalkan dari batu-batuannya, tasbih-tasbihannya. Karena seiring berjalannya waktu, item artefak itu mengalami kehilangan sebagian maupun kerusakan-kerusakan itemnya. Nah, kalau ini replika, jadi model dari tongkat kayunya Nabiullah Musa alaihissalam yang aslinya bisa dilihat di Museum Topkapi Turki di sana. Ya, tongkat yang bala laut dan juga berubah jadi ular ketika ditantang oleh para penyihir-penyihir. Nah, yang panjang itu jadi tongkat yang besar-besar, yang satu itu yang induknya, yang kecil-kecilnya sumbernya dari ini yang kecil, seperti itu.
Kemudian di sebelah kanan kita lihat ini adalah busur panahnya baginda Rasulullah SAW, di mana busur ini bukan busur perang tetapi busur komando, yang artinya difungsikan ketika perang dimulai. Awalnya penandanya dan dilepaskan anak panah. Bahannya sendiri adalah bahan kayu Ayusia, jenis kayu yang ada di Arab, dan sampai sekarang tanamannya masih tumbuh. Biasa digunakan sebagai pembakar senjata perang maupun tongkat. Tongkat kayunya Rasulullah salah satu bahannya adalah kayu Ayusia ini. Kalau yang ininya dari besi, kayu, sama dari kulit untuk belakang-belakangnya. Anak panah serta busur panahnya, busur komando. Kita lanjut lagi ke dekat tangga, itu adalah yang besar pengharum ruangan atau pembakar buku pada zaman dulu, yaitu abad 15 sampai 19 Masehi, di mana pengharum ruangan ini diletakkannya di aula-aula kerajaan, masjid-masjid atau ruangan yang luas. Cara penggunaannya, di dalam sini ada wadah, lalu ada mangkok di dalamnya untuk menaruh wangi-wangian, gaharu, arang dibakar, nanti asapnya keluar dari sela-sela sini sambungannya. Ada juga yang lewat bawah sini. Nah itu sambil bawa abu hasil pembakarannya, kan dia nanti ada yang ke atas terus jatuh ke bawah ngikutin asapnya, nampungnya di sini abu pembakarannya. Kalau sekarang kita lihat di majelis-majelis untuk pengharum ruangan, modelnya bisa seperti ini, atau ada yang kuning umumnya tuh ya silver apa, ada yang pakai listrik juga, jadi nggak usah pakai arang. Wangi-wanginya tinggal taruh di dalam, nanti dari dicolok itu listriknya membakar, apinya panas, aromanya keluar dari situ. Nah, aromanya modern sekarang mah udah bentuknya macam-macam kayak gini, ada yang kayak donat-donat, ada yang biasa tinggal dibakar, bahkan ada yang udah langsung wewangiannya dibakar, nggak usah pakai arang lagi, bentuknya kerucut-kerucut apa gitu. Kita lanjut lagi ke bagian tengah. Sebelah kanan di kotak hijau itu kita melihat adalah kunci makamnya baginda Rasulullah SAW, di mana kunci makam ini usianya hampir 200 tahun yang lalu, dan ini adalah kunci makam yang sudah tidak digunakan lagi, maksudnya sudah terpakai tetapi diganti gitu. Dan kebiasaan zaman dulu pada abad ke-18, di mana Islam masih dipimpin oleh seorang khalifah, yaitu pusatnya di Turki, kekhalifahan Islam Turki Utsmani, mungkin terkenalnya Ottoman. Ketika zaman dulu benda-benda seperti ini yang tidak digunakan, kunci, kiswa dan lain sebagainya, itu diberikan sebagai hadiah atau persembahan kepada raja-raja atau penguasa atau zaman dulu khalifah. Makanya di Turki banyak benda-benda peninggalan sejarah Islam. Ya sama seperti kita di Indonesia, di Jakarta kita bisa melihat mungkin ada sate Madura, ada mana dari beberapa pelosok penjuru di Indonesia yang berkumpulnya di ibu kota. Nah, sama seperti yang di Turki tadi. Ini kunci makam baginda Rasulullah, sedangkan yang di samping adalah kiswa makamnya baginda Rasulullah SAW yang menutup di makamnya. Jadi untuk yang di depan ini koleksinya pada tahun 1970-an. Untuk penggantinya sendiri memang jarang dilakukan, bisa puluhan tahun sekali, bahkan pernah hampir tercatat 100 tahun sekali. Ya walaupun sekarang penggantiannya lebih rutin lagi, lebih sering lagi. Nah, ini pengerjaannya diperkirakan 2 tahun dan yang mengerjakannya berpuasa seperti itu. Nah, memang ada divisi sendiri di kerajaan Arab Saudi yang tugasnya membuat kiswah, baik itu kiswah Ka'bah maupun kiswah makam. Nah, kalau yang di sebelahnya adalah kiswah Ka'bahnya. Nah, biasanya kita lihat Ka'bah itu kan warna hitam yang ditutupin di luarnya. Yang di dalam Ka'bah ternyata ada lagi kiswah penutupnya berupa yang merah ini dipasang pada atap atau langit-langit, sebelah kiri itu pada bagian dinding dalam Ka'bah. Ya, ini yang koleksi 1926 sampai 1949, di mana biasanya berganti raja atau kepemerintahan, itu ganti juga model, motif maupun warnanya. Mungkin di luar era-era tersebut kombinasinya merah-merah, hijau-hijau dan lain sebagainya. Kiswah Ka'bah bagian dalam. Nah, kalau ini adalah koleksi pedang para sahabat. Yang pertama kita lihat adalah pedangnya semua baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Husain, di mana cucu baginda Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ini yang Sayyidina Husain. Nah, pedangnya Sayyidina Husain ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan bobot kurang lebih 3,8 sampai 4 kg. Nah, untuk sarung pedangnya sendiri karena bahannya mudah rusak, itu ada penggantian maupun ada penambahan item tertentu seperti batu-batuannya, beberapa ada yang baru, ada juga tali-taliannya, lalu warna-warnanya,
itu dipoles, diperbaiki. Nah, waktu ditemukan ada beberapa yang hilang maupun rusak. Sedangkan dari bilah pedangnya sendiri insya Allah orisinil, tetapi untuk yang logo sama tulisannya tambahannya bukan zamannya Sayyidina Husain, tetapi dari kolektor. Kalau dari besi sendiri pengujiannya ada beberapa macam, misalkan dimasuk di laboratorium karena ada pengujian umur benda dan lain sebagainya. Nah itu tidak bisa dibohongi kalau misalkan sudah uji laboratorium, karena sudah menjadi patokannya lah untuk penentuan keaslian barang. Sama seperti pengujian di candi-candi ataupun tulang-tulang, penemuan tulang dinosaurus, manusia purba dan lain sebagainya. Nah kalau yang di sebelah kanannya ini adalah kunci Ka'bah. Ini usianya 180-an tahun yang lalu dan memang berganti-ganti juga model serta motif maupun ukuran kunci Ka'bah. Nah ini adalah kunci Ka'bah yang era zaman Utsmani, di mana motifnya atau coraknya bentuknya khas kotak-kotak. Mungkin kalau kita lihat di internet itu ada yang beberapa agak lonjong, bulat dan lain sebagainya. Sama seperti sebelumnya, kunci Ka'bah juga diberikan sebagai hadiah-hadiah biasanya. Selain itu, kunci kiswa apa tidak digunakan, selain dikirimkan sebagai hadiah, disimpan juga di museum-museum. Salah satunya bisa kita lihat di Museum Madinah dan Mekah. Nah, di sana ada beberapa item-item. Dan zaman dulu, ketika zaman sebelum baginda Rasulullah lahir pun, Ka'bah itu sebetulnya sudah sering dikunjungi oleh para peziarah-peziarah. Nah, di sana masih terdapatnya berhala-berhala di dalam Ka'bah saat itu, dan sudah dipasangi kain kiswa maupun kunci-kuncinya. Nah, kemudian di sebelah kanan kita lihat koleksi pedang dari Panglima Perang Khalid bin Walid, Panglima Perang Islam yang tak pernah kalah sekalipun dalam peperangan. Hampir sama 1 meter dengan panjang tersebut dan beratnya 3,8 sampai 4 kg. Untuk sarung pedangnya sendiri juga ada penambahan perbaikan seperti batu-batuannya, tali-talinya maupun bahan sarung pedangnya sendiri. Nah, untuk di atas bilah pedangnya itu ada tulisan tambahan dari kolektor yaitu ayat kursi. Iya. Jadi kalau kita tahu tuh abad-abad awal Islam itu tulisan Arabnya masih belum lengkap seperti ini. Jadi masih istilahnya polos atau Nah, ininya logo singa sama ular. Jadi perwujudan pemimpin, kan singa itu raja hewan. Ya. Jadi untuk wibawa kepemimpinan, leadership itu pakai logo-logo ini. Ini tambahan ya? Yang mananya? Hiasannya tambahan. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Ini adalah replika dari atau model dari wadah obatnya Siti Khadijah. Ini baginda Rasulullah SAW, di mana ini sama seperti sebelumnya didapat dari hadiah pedagang-pedagang Cina pada zaman dulu. Mungkin ada beberapa yang mualaf masuk Islam dan membawa beberapa serta barang-barang dari Cina. Makanya kalau kita lihat ada nuansa-nuansa Cina pada artefak ini. Ukirannya. Ya, kalau kita pernah dengar tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Nah, dari zaman Rasulullah pun Cina sudah terkenal gitu. Memang sudah ada hubungannya antara perdagangan, penyebaran orang dan lain sebagainya. Nah, kalau di sebelah ini adalah replika dari pedang Zulfikar, pedangnya Sayyidina Ali yang didapatkan dari baginda Rasulullah SAW. Pedang yang terkenal dalam Islam, bentuknya melengkung dengan ujung Dua bilah. Iya, dua mata pedang gitu. Nah, kalau yang ini adalah replika dari pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin, pemimpin Islam saat abad pertengahan lawan musuh-musuh dari Eropa pada saat perang salib. Pemimpin Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin ini. Memang kalau di Islam atau di tanah Arab bentuknya melengkung khas untuk pedang-pedang ketika zaman dulu. Beda dengan Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea yang bentuknya biasanya lurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau ini adalah peralatan makan dari istrinya Sunan Gunung Jati, namanya Ong Tin, putri dari Cina yang datang ke Pulau Jawa dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Oh ya, makamnya Sunan Syarifuddatullah. Ong Tin, makanya kalau kita lihat juga ada kesan-kesan Cina, ukiran Cina. Biasanya juga kan bahan-bahan kayak gini, tembikar gitu sebagai bahan utama dalam segala peralatan dapurnya orang-orang Cina gitu. Nah, kalau ini adalah replika dari baju zirah besinya dari pasukan Muhammad Al-Fatih, penaklukan Konstantinopel. Nah, ini dipakainya pasukan pemanah serta pasukan berkuda.
Di bobot aslinya mungkin diperkirakan 30-40 kg, bisa dilihat di museum Turki aslinya di sana ada. Kita pernah coba juga sih untuk pakai ini. Beberapa ada yang nggak muat juga, baru helmnya aja gitu. Berat ya. Iya, kecil sih soalnya ininya helmnya. Jadi beberapa ada yang muat, ada yang enggak. Kalau yang aslinya mungkin lebih gede lagi, karena ini udah berapa ratus tahun yang lalu usianya. Makanya tadi bobotnya aja kan udah bisa puluhan kilogram. Belum pedangnya. Iya. Oh, panahnya. Belum ketika naik kuda apa gitu. Ya, makanya zaman Rasulullah perang itu kan, kalau misalkan kita meninggal di medan perang itu Langsung. jihad, syahid. Nggak dibuka pakaiannya. Iya, tidak dimandikan, tidak apa, jadi langsung dikebumikan. Dan memang perjuangannya sangat berat saat itu. Jadi kalau sekarang kita dengan berjihadnya bukan dengan berperang seperti itu yang dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk ya, oh ini teroris. Justru kita berjuangnya adalah membela agama Allah di sunnahnya, belajar ilmunya dan lain menuntut sebagainya. Iya. Nah, kalau ini adalah jam matahari namanya. Digunakan ketika zaman dulu belum ada jam dinding, jam tangan untuk melihat waktu sholat, misalkan zuhur atau asar, pakainya alat ini dengan prinsip bayangan matahari. Di bayangannya tercipta panjangnya berapa, jaraknya gitu. Sama ketika kita nggak pegang apa-apa nih, berdiri di tengah lapangan, itu kita bisa ngeliat kira-kira matahari tepat di atas kepala kita jam 12, itu kan bayangannya pendek gitu. Kalau misalkan udah ke arah asar, itu bayangannya ke timur. Dan semakin sore itu semakin panjang bayangannya. Lebih panjang dari tubuh. Iya, semakin pagi juga semakin panjang. Nah, makanya di Al-Quran dan hadis penunjuk waktu itu biasanya dari matahari serta bulan. Nah, kita belajar dari situ. Kita ke tengah lagi. Nah, untuk tongkat yang di atas adalah replika dari tongkatnya baginda Rasulullah SAW, namanya Al-Mamsyuk, yang asli bisa dilihat di museum Turki di sana. Jadi untuk dari panjangnya, lakukannya itu hampir sama. Kalau yang dibawa adalah jenis kayu namanya langsari atau kayu krea, jenis kayu yang sama dipakai oleh Sunan Muria beserta murid-muridnya untuk berdakwah. Jadi memang sudah berbintik-bintik seperti itu. Yang Sunan Muria. Jenis kayu yang sama. Kayak misalkan kita lihat mebel dari jati, sama-sama dari jatinya gitu. Oh, ini aslinya yang bawah ya? Apa replika? Bukan replika, bukan itu, sama jenisnya aja. Sama jenisnya kayunya. Iya. Jadi kalau kita lihat orang ini punya kayu, orang ini punya kayu, kayunya sama gitu. Mungkin ukurannya beda, ininya beda, panjangnya gitu. Tapi jenisnya sama. Jenisnya sama, bukan replika juga. Kalau replika kan benar-benar mirip dari panjangnya, beratnya, bentuk-bentuknya gitu. Yang di atas mirip. Iya. Nah, kita lanjut lagi ke samping. Ini adalah model dari gerbeh atau kantong airnya baginda Rasulullah, terbuat dari kulit hewan, biasanya domba atau unta. Dipakainya dalam perjalanan maupun dibawa ke medan perang, dililitin di pelana unta. Mungkin ada juga yang dibawa kemana-mana, ada yang disimpan di rumah juga gitu. Kantong air bentuknya juga berbagai macam, ada yang kayak gini kerucut, ada yang agak bulat, ada yang persegi panjang gitu. Nanti kita bisa lihat di dalam ada itemnya. Nah, kalau di sebelah ini adalah beras ayat namanya. Karya seni dari seniman di Suriah kurang lebih 100 tahun yang lalu. Mungkin kalau di situ susah lihatnya dari sini. Boleh dipegang, boleh diangkat tabungnya nggak apa-apa. Hati-hati. Jadi itu beras, tulisannya surat Al-Ikhlas. Iya, itu kelihatan. Tulisan Arab. Surat Al-Ikhlas. Udah. Beras ayat. Nah, sampai sekarang juga masih dibuat sih sama seniman-seniman di sana. Biasanya tujuannya untuk souvenir cindera mata, turis-turis yang datang ke negara-negara sana bisa pulang bawa ini. Ini daerah mana? Turki atau Suriah dan sekitarnya, ya Timur Tengah, Irak, Iran. Nah, kalau ini berbagai item yang dijual di sini, jika berminat bisa nanti kita ke sini setelah berkeliling, karena di dalam kita akan melihat dulu benda-benda yang terkait langsung dengan baginda Rasulullah SAW.